Hai semua, perkenalkan nama saya Maulana Yusuf. Saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta Program Studi Biologi 2020. Saya kali ini akan menjelaskan suatu organisme yang berasal dari kingdom fungi, yaitu ada Pleurotus ostreatus atau bisa juga kita sebut sebagai jamur tiram. Nah, kalian pasti ingin tahu kan bagaimana bentuk taksonomi dari spesies ini? Kita dapat melihatnya sebagai di samping ini. Memiliki kingdom fungi, uh, filumnya Basidiomycota, memiliki kelas Agaricomycetes, memiliki order Agaricales, memiliki family Pleurotaceae, genusnya Pleurotus, dan familinya Pleurotus ostreatus. Pasti bertanya-tanya bagaimana bentuk morfologi dari jamur tiram ini. Bentuknya yaitu seperti ini. Nah, kalian dapat bisa lihat itu pada bagian atas itu ada cup. Cupnya itu bentuknya seperti payung, warnanya putih, dan di bagian bawah seperti lapisan-lapisan kayak insang. Nah, bagian cup ini lebarnya itu bisa sekitar 5 sampai 15 cm. Sedangkan kalian lihat pada bagian tangkai atau stipe itu lebar panjangnya bisa 2 sampai 6 cm tergantung bagaimana kondisi lingkungannya. Kalau misalnya kondisinya bagus bisa 6 cm, tapi kalau misalnya jelek ya paling sekitar 2 cm. Untuk media pertumbuhan jamur tiram, biasanya kondisi yang cocok yang tumbuh itu pada kayu yang sudah lapuk. Tapi tidak mungkin kan kita mengambil kayu dari hutan lalu menanam jamur tiram, itu sangat tidak efisien. Oleh sebab itu digunakan suatu media tanam yang lebih efisien yang disebut sebagai backlog. Nah, backlog ini terdiri dari serbuk kayu, bekatul atau sisa penggilingan padi, tepung jagung, kapur CaCO3, dan air yang dicampur menjadi satu sesuai dengan takaran yang sudah ada. Dengan campuran ini, jamur tiram bisa hidup dengan kira-kira pertumbuhannya itu 1 bulan untuk bisa dipanen. Untuk syarat pertumbuhan jamur tiram agar dapat hidup itu memiliki beberapa faktor. Yang pertama adalah air. Kandungan air dalam substrat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur. Kandungan air yang terlalu rendah bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur terganggu. Sebaliknya, bila kandungan airnya terlalu tinggi, bisa menyebabkan miseliumnya malah membusuk. Yang kedua, sumber nutrisinya. Untuk kehidupan dan perkembangan jamur memerlukan makanan dalam bentuk unsur-unsur kimia, misalnya fosfor, belelang, kalium, karbon yang telah tersedia dalam jaringan kayu, walaupun dalam jumlah sangat sedikit. Oleh karena itu, diperlukanlah penambahan dari luar dalam bentuk pupuk yang digunakan sebagai bahan campuran pembuatan substrat tanaman atau media tumbuh jamur. Nah, karena kayu saja tidak cukup, biasanya para pembudidaya jamur menggunakan bahan tambahan seperti jagung. Nah, jagung ini bagus untuk pertumbuhan jamur. Yang selanjutnya ketiga yaitu temperatur. Temperatur pada umumnya jamur hidup dengan suhu 22 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Pada siang hari, temperatur di atas 28 derajat Celcius, jamur masih bisa tumbuh dengan pertumbuhan agak terhambat dan hasilnya kurang maksimal. Oleh sebab itu, sebaiknya bagi kalian yang ingin membudidayakan jamur tiram ini, suhunya sebaiknya 22 sampai 28 derajat Celcius. Dan satu hal yang paling penting lagi, keempat, yaitu kelembaban. Secara umum, jamur memerlukan kelembaban yang cukup tinggi. Kelembabannya antara 95 sampai 100%, menunjang pertumbuhan yang maksimum pada kebanyakan jamur tiram. Oleh sebab itu, ketika kalian ingin membudidayakan jamur, lebih baik menggunakan tempat yang sudah tutup. Maksudnya bagaimana? Jadi di tempat itu sebaiknya tidak ada jendela atau kaca yang bisa membuat cahaya matahari masuk, sehingga kelembaban di dalamnya juga terjaga. Dan kalian setiap hari bisa menyiraminya untuk menjaga kelembaban. Nah, selain hal itu memang kalian pasti bingung, buat apa sih jamur tiram itu? Nah, kalian bisa lihat ini. Sedapnya kan? Itu adalah salah satu manfaat dari jamur tiram, yaitu sebagai sumber protein kita. Bagi kalian para vegan atau vegetarian yang tidak makan daging, nah
kalian bisa menggantinya dengan jamu tiram ini karena juga mengandung protein nabati yang baik. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih manfaat apabila kita mengkonsumsi jamu tiram ini? Ketika saya baca-baca, dikutip dari hellosehat.com, manfaat jamu tiram ini yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh di musim pancaroba yang sering hujan, panas, hujan lagi, panas lagi, hujan, nggak panas dulu. Nah, itu membuat daya tahan tubuh kita menurun, sehingga perlu dikonsumsi makanan atau multivitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh ini. Salah satunya yaitu jamu tiram. Yang kedua, yaitu menurunkan kolesterol. Jamu merupakan makanan yang mengandung serat dengan memberi efek menurunkan kolesterol. Nah, hal ini bagus bagi kalian para orang tua yang setiap bulannya harus mengecek ke puskesmas atau ke dokter untuk mengontrol kolesterol kalian. Apabila kalian bisa mengganti makanan protein kalian dari daging yang tinggi kolesterol menjadi jamu tiram ini. Yang ketiga, membantu kesehatan jantung. Jamu ini adalah satu sumber makanan yang mengandung tinggi ergotionin, yakni bagian antioksidan yang mencegah terjadinya peradangan. Ergotionin bermanfaat untuk mencegah terjadinya pembentukan plak di pembuluh darah yang dapat memicu penyakit jantung. Nah, yang keempat yaitu sumber vitamin B3. Jamu tiram adalah sumber vitamin B3 dan niacin yang baik bagi tubuh dan mudah ditemukan dalam berbagai jenis makanan. Dalam 100 gram jamu tiram memiliki kandungan niacin sebanyak 1 mg. Niacin memegang peranan penting untuk membantu proses pertumbuhan, perkembangan, serta kerja organ-organ dalam tubuh. Vitamin B3 juga bertugas untuk membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein dari makanan agar bisa mengolahnya sebagai energi. Nah, itu semua penjelasan dari saya. Apabila ada maaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.